Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu waktu saya SD, itu kecil lah, ada film namanya Nyi Roro Kidul. Di film itu digambarkan bahwa Nyi Roro Kidul ini dipercaya oleh para nelayan di Laut Selatan sebagai penguasa Laut Selatan atau Laut Kidul. Laut Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul ini sangat berkuasa. Dia bisa mencelakakan, bisa menyelamatkan orang. Jadi para nelayan itu sangat patuh. Coba bayangkan, di tengah laut mungkin cuma sendiri atau berdua atau dengan beberapa orang, itu kemudian mempercayai ada makhluk di dalam laut itu yang menentukan keselamatannya mereka, apakah bisa selamat atau celaka atau banyak nggak hasil tangkapannya, kan gitu. Itu pasti ada rasa takut kan, ada rasa takut, ada rasa taat, tunduk, patuh. Kalau ada wanti-wanti dari orang-orang tua ataupun dari siapa-siapanya gitu ya, tokoh-tokohnya, pasti ditaati kan. Contoh misalnya, selama kalian nanti melaut, jangan kencing di laut, nanti Nyi Roro Kidul marah. Nah, kira-kira akan dipatuhi nggak? Begitu di laut akan dilakukan nggak? Pasti nggak dilakukan kan? Karena takut celaka, gitu. Terus ada lagi, sebelum berangkat ke laut kalian harus melarung ya, pisang, kemudian sayur-sayuran, padi dan sebagainya, ayam dilarung ke laut supaya hasilnya banyak. Dilakukan kan, pasti dilakukan kan. Jadi perintah dan larangannya pasti dilakukan karena motivasi apa? Motivasi pertama takut akan murkanya dia kan, satu. Kemudian yang kedua mengharapkan pertolongannya supaya hasilnya banyak gitu. Nah, kemudian itu contoh satu mengenai Nyi Roro Kidul. Kemudian contoh yang kedua mengenai jimat. Mas Herman misalnya, ada orang pintar datang, mas ini cincin kalau dipakai itu berkarisma atau apa segala macam gitu ya. Nah, ternyata begitu dipakai, misalnya karena pengusaha usahanya lancar, kemudian dagangannya laris, macam-macam gitu ya. Nah, otomatis di dalam hatinya akan muncul rasa kepada benda ini. Ini nggak sembarangan, ini harus dirawat baik-baik kan. Ini dimandikan setiap malam Jumat, nggak sembarangan dengan kembang 7 rupa. Kalau disimpan, kalau dia dalam bentuknya benda, kalau ini kan dipakai cincin. Mau ke WC dibuka dulu gitu. Terus kalau dia benda keris misalnya, taruh di tempat yang tinggi. Nggak boleh sama, atau bahkan cecer gitu, terinjak-injak. Kira-kira ada rasa apa kalau benda itu terus terinjak gitu? Wah, gitu kan, ada rasa. Nah, jadi muncul rasa terhadap benda-benda yang seperti itu adalah, kalau mau diringkas, ada 4. Yang pertama itu merasa tentram kepada si benda itu karena keberadaannya itu menguntungkan atau memberikan manfaat kepada kita. Kemudian yang kedua, terlindungi olehnya. Ini udah pernah kita bahas ya, terlindungi olehnya. Jadi kita yakin benda itu bisa melindungi kita, baik itu Nyi Roro Kidul ataupun jimat gitu ya, si orang itu yang meyakini. Kemudian yang ketiga, merasa terpaut hati, digosok-gosok, diliatin, atau kalau itu bendanya keris, taruh di rumah, ditinggal sehari 2 hari, itu rasanya pasti keinget terus gitu ya. Jangan sampai hilang telepon orang rumah, ada nggak? Ya, awas ya, jangan sampai hilang. Sama kemudian cenderung hati kepadanya, dicintai, sehingga menimbulkan benda ini menimbulkan satu sikap si orang itu taat, tunduk, patuh. Tadi contohnya Nyi Roro Kidul kan taat ya, disuruh ngelarung, dilarang untuk kencing di laut tidak dilakukan gitu. Terus kemudian ketaatan, tunduk, patuh, terus sama mengagungkan dia.
ditaruh di tempat yang tinggi, disembah, dihormati, jadi ketundukan, ketaatan, kepatuhan, dan pengagungan sambil merendahkan diri kita gitu, diri si orang itu kepada benda yang dibegitukan. Nah, kurang lebih seperti itulah itu yang disebut mengilahkan sesuatu. Itu syahadat kita ini, Islam datang kemudian untuk menggantikan sesuatu itu. Tidak boleh yang lain digitukan, tidak boleh. Yang kita ilahkan itu hanya Allah. Itu. Jadi tidak boleh ada lagi kita punya suatu benda atau suatu makhluk atau apapun yang kita perlakukan seperti itu, tidak boleh. Digantikan semuanya dengan Allah. Itulah makna dari syahadat kita, la ilaha illallah. Kita berjanji, bersumpah, dan menyatakan tidak ada yang akan kita sembah seperti tadi itu kecuali Allah. Nah, itu. Inilah yang oleh Rasulullah SAW dikatakan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, megangnya, maka dia akan masuk surga. Tentunya dengan pemahaman seperti tadi itu, bukan sekedar ucapan yang tidak ada masuk ke dalam hati itu. Nah, itu ya. Kemudian sepanjang hidup kita itu kita diminta oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah, pegang itu bagus-bagus sampai menutup mata. Itulah yang dikatakan istiqomah. Nah, ketika kita sudah beristiqomah atas syahadat kita, keimanan kepada Allah, maka di dalam diri kita itu akan muncul sebagai dampaknya ya, keberanian, tidak takut kepada apapun lagi. Karena apa? Karena kita udah punya Allah gitu. Coba bayangin kalau misalnya orang yang punya jimat tadi, Pak. Yang punya jimat tadi. Jimat itu salah satunya adalah untuk kesaktian. Dia bisa mengalahkan musuh gitu, menjadi kuat, bahkan kebal ditembak, kebal dibacok. Kira-kira muncul nggak keberanian dalam dirinya gitu, Pak? Karena dia sangat mengandalkan ini kan, mengandalkan jimat ini dan merasa terlindungi karenanya, maka muncullah keberanian. Dia tidak takut menghadapi apapun. Nah, begitu juga ketika sudah dinyatakan oleh tokoh masyarakatnya waktu mau melaut, yang Nyi Roro Kidul itu, udah aman, penguasa laut sudah merestui kalian gitu, berangkat. Nah, merasa takut nggak? Enggak kan ya, jadi berani, malah jadi berani gitu. Yang seperti itu. Nah, kita kan sudah mengambil Allah sebagai ilah nih. Kalau orang-orang yang punya jimat itu aja sesudah mengambil jimat itu sebagai penolong, mereka merasa aman, merasa berani. Kita sudah punya belum? Ketika kita mengambil Allah sebagai ilah, sebagai pelindung kita, sebagai yang kita andalkan untuk melindungi kita, apakah kita sudah merasa aman dengan itu atau belum? Kalau belum, berarti kita masih belum mengilahkan Allah itu, Pak. Contoh lagi, misalnya seorang anak, harus difahamkan kepada anak-anak itu bahwa kita, orang tua ini, bukan Rob, kita bukan pemberi rezeki kalian gitu, kepada anak-anak gitu. Nanti dicek pemahaman anak-anak. Kalau masih ada rasa takut kalau bapaknya itu nanti sudah meninggal duluan sebelum lulus, terus dia takut, stres, itu artinya dia masih mengandalkan orang tuanya sebagai pemberi rezeki, padahal bukan gitu. Ini harus kita alihkan anak kita harus beri pemahaman bahwa ayah ini hanya perantara saja. Rezeki kamu tuh sudah ditentukan oleh Allah, sudah ada garisnya sekarang melalui ayah. Besok mungkin kamu bisa dapat sendiri melalui pekerjaan atau melalui apa, tapi pada dasarnya semuanya adalah Allah yang memberikan. Nah, ini kalau anak kita misalnya masih punya rasa takut kepada kita, mengagungkan, itu ditambah mengagungkan, ketaatan, ketundukan, kepatuhan,
mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh para nelayan kepada Nyi Roro Kidul gitu, atau kepada jimat gitu. Nah itu artinya anak-anak masih menganggap kita sebagai ilahnya mereka. Ini harus dialihkan, tidak boleh gitu. Harus difahamkan bahwa Allah lah yang memberikan kalian rizki, memberikan kalian perlindungan, yang memberikan kalian semua yang dibutuhkan itu Allah sebetulnya. Kami ini hanya perantara. Nanti tidak ada kami pun, kalian tidak usah takut, ada Allah. Langsung minta sama Allah gitu. Itu yang harus kita fahamkan kepada anak-anak kita. Sekarang yang sudah kita pahami bahwa kita hanya boleh mengilahkan Allah, maka kita sekarang dari waktu ke waktu kita introspeksi, Pak. Introspeksi diri. Apakah kepada Allah kita sudah seperti itu, seperti yang digambarkan tadi? Pertama, apakah kita sudah takut dan khawatir kalau ada larangan Allah yang kita langgar? Kalau belum, berarti kita masih kalah sama nelayan tadi, keimanannya kepada Nyi Roro Kidul gitu. Kalau kita misalnya melanggar larangan Allah, misalnya tidak membayar zakat misalnya, padahal sudah sampai nisabnya harta kita, tapi kita tenang-tenang aja, berarti ini ada masalah dengan keimanan kita. Nah, harusnya kita merasa takut nih, bahkan menghitung-hitung nih, jangan-jangan ada zakat saya yang belum keluar ini, kemarin penghasilan berapa nih, aduh gitu kan. Itu atau riba gitu ya, aduh di rekening ini masih pakai ini nih, saya mandiri yang konvensional nih, berapa kemarin bunganya itu ya, catat. Terus takut kita kalau ada yang masuk ke dalam perut kita atau anak-anak kita, bunganya itu harus dikeluarkan, tidak boleh kita masukkan gitu. Nah, kenapa? Karena ada takut itu tadi. Nah, takut kita ini harusnya lebih takut daripada takutnya si nelayan tadi kepada Nyi Roro Kidul. Nah, rasa takut, apakah kita takut sama Allah enggak kalau kita melanggar perintahnya atau menunda-nunda perintahnya, melanggar larangannya itu. Kalau belum ada rasa takut itu, berarti ini yang kita perlu perbaiki. Rasa harap misalnya ya, rasa harap pada Allah ketika terjadi hujan deras yang bisa menimbulkan pohon tumbang, banjir, apakah langsung hati kita terpaut kepada Allah, ya Allah, meminta langsung, mengharapkan perlindungannya, atau kepada siapa kita minta, atau tidak ada, kosong saja. Nah, ini juga kadang kosong aja juga ya. Gitu. Nah, kita sebagai yang menjadikan Allah sebagai ilah, mestinya Allah dulu yang terbersit. Sama seperti yang punya jimat tadi, Pak. Begitu dia lihat ada musuh bawa golok gitu kan, badannya besar, dia ingat jimat mana. Kan gitu ya. Gitu. Nah, jangan kalah kita sama orang yang meyakini jimat ini. Kita juga punya Allah sebagai pelindung kita. Jadi begitu ada bahaya, ada apa, langsung keingat Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan. Gitu. Terus kalau ada keperluan, kita dalam keadaan terjepit gitu, ada bahaya yang mengancam atau ada yang, itu juga mestinya kalau kita sudah mengaku mengilahkan Allah, langsung pengharapan doa itu langsung kepada Allah, ya Allah minta jalan keluar gitu. Jangan kalah sama orang-orang tadi yang di pantai itu tadi, langsung ketika mereka paceklik atau badai terus, langsung hatinya terpaut kepada penguasa kan Laut Selatan itu. Wah, kita harus, sepertinya kita harus kasih sajen ini kan gitu. Langsung hatinya ke sana. Jangan kalah sama orang-orang itu. Karena kita sudah mengambil Allah sebagai ilah, segala sesuatu yang seperti itu tadi langsung kita larikan hati kita itu kepada Allah, baik minta perlindungan ataupun meminta keselamatan atau meminta rizki atau apapun Allah, dan menghilangkan semua yang lain dari hati kita. Itulah kita, artinya kita sudah ditanamkan iman ke dalam hati kita. Buahnya adalah kita akan dikaruniai Allah dengan keberanian, tidak takut
tidak takut kepada apapun ya. Ini dicontohkan dalam pada waktu zaman Nabi dulu. Ingat nggak? Saya pernah cerita dulu Nabi ketika di Madinah, kan dari Mekah hijrah ke Madinah, di Madinah membangun satu komunitas kemudian besar. Tapi orang Mekah ini kan terus menyerang terus, masih nggak rela gitu. Nah suatu hari mereka mengumpulkan nih orang Mekah, para kaum musyrikin itu mengumpulkan semua kabilah. Ayo kita serang, kita habisin itu Muhammad sama pengikutnya di kota Madinah itu. Dan bersama mereka bergabung beberapa kabilah di kota Madinah sendiri, dari kaum Yahudi. Bergabung, dikepung semua, dikepung. Peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Kota Madinah itu kepung ribuan orang. Ribuan seluruh kabilah itu bergabung di situ, bikin tenda di luar kota. Nah saat itu Rasulullah dan para sahabat strateginya gali parit mengelilingi kota untuk menjadi tempat perlindungan. Jadi dengan parit itu cukup lebar sehingga kuda nggak bisa lompat, cukup dalam sehingga orang turun itu mau nyebrang sini gampang, entah dipanah atau dipendang gitu bisa. Tinggal dijaga itu yang di pojok-pojokan yang memang bisa jalan gitu kan. Sebelah sananya kan gunung-gunung gitu. Nah ini ya strateginya seperti itu. Nah di dalam Quran digambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walama ra'al mu'minunal ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika orang-orang mukmin itu melihat rombongan-rombongan orang, golongan-golongan ya, maksudnya musuh yang sedang berkumpul di sana itu mengepung mereka, lalu mereka berkata, orang-orang mukmin ini berkata, hada itulah ma wa'adanallah, apa yang dijanjikan Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Oh itu yang dijanjikan Allah sama rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, oh berarti benar Allah dan rasulnya. Wa mazadahum, kata Allah, hal itu tidak menambah kepada mereka, ini kepada orang mukmin ini, illa, kecuali iman wa taslima, dan ketundukan. Terkait hal tersebut Rasulullah mengabarkan dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Kata Allah, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah waktu dikepung, mereka ingat ayat ini, Rasulullah pernah bilang begini, oh ini yang janjikan Rasulullah bahwa kita ini pasti akan dicoba. Nah begitu ingat gitu, nggak takut mereka. Yang tumbuh apa? Malah keyakinan, keimanannya bertambah yakin, oh ya ini ada berarti benar. Terus ketundukan pada Allah, ya Allah tunduk, baiklah tetap gitu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang-orang beriman itu orang yang dengan mengingat Allah merasa tentram, merasa aman. Karena tadi ya, menganggap Allah itu sebagai penyelamat, kemudian pemberi rizki, dan sebagainya. Ketika ingat, merasa tenang, aman. Sebagaimana kalau orang yang punya jimat ini ingat itu merasa tenang gitu. Harusnya kita lebih lagi, ketika ingat Allah merasa tenang. Memang kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Memang dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram gitu, kata Allah. Itu ya. Jadi sebagai seorang mukmin, ketika kita mengimani sesuatu, mengimani Allah dengan benar, menghayati dan mengartikan la ilaha illallah itu dengan benar,
maka di dalam hati kita akan muncul ketenangan, ketentraman, tidak takut terhadap apa-apa yang menimpa dalam kehidupan, karena itu merupakan satu janji Allah yang berupa cobaan yang harus kita hadapi, yang nanti kalau buat kita ujung-ujungnya itu adalah kesuksesan gitu. Suksesnya bagaimana? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang beruntung, yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Jadi buat kita dunia ini sementara hanya kesenangan yang memperdayakan. Sempurnanya kita itu nanti akan di akhirat, di hari kiamat nanti. Dan kata Allah, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi itu keyakinan ini yang membuat kita di dunia ini tidak merasakan takut, tidak merasakan terlalu khawatir, tidak merasakan stres yang berlebihan, bahkan sampai kalau kayak orang Jepang, orang Amerika bunuh diri. Kenapa? Karena kita yakin ini di akhirat lah nanti pahala kita disempurnakan di situ. Insya Allah surganya nantilah. Itu ya. Nah, kalau kita masih merasa stres, merasa khawatir yang berlebihan karena adanya urusan-urusan dunia, mungkin apa gitu. Nah, ini kita ingat-ingat aja ayat ini. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.